Perjanjian nikah 1 tahun. Setiap bulan aku akan kasih kamu 1 juta. Saat masa berakhir, aku juga akan kasih kamu 5 juta sekaligus. Yang harus kamu lakukan cuma satu hal, di saat yang perlu. Bantu aku urus keluarga. Awalnya kupikir dekat sama kakak, pasti ribet banget. Ternyata ini kejutan yang menyenangkan. Maksudnya kapan itu di saat yang perlu? Perlu sampai sejauh apa? Kakak, kita harus tidur bareng ya? Maksudnya itu ya? Harus tinggal bareng nggak? Tergantung situasi. Tenang saja. Kita gak perlu ada Hubungan suami istri. tapi kita sudah pernah kok. Tadi malam, Aku sudah bilang, jangan mengambil yang bukan hakmu. kalau itu bukan milikku, kata kakak gak berlaku. Baik, aku setuju, tapi aku punya syarat. Katakan, Carikan aku posisi di perusahaanmu. Uang ini aku anggap sebagai gajiku. Aku nggak mau dibilang pria yang makan dari istri. kenapa rasanya aneh ya? Dia benar-benar polos dan baik. Atau punya maksud lain. Dia juga nggak bisa ngeluarin trik apa-apa. Mending dia tetap di sini supaya gampang dikontrol. Kamu mau posisi apa? Jadi asisten kakak. Deal. Nggak ngangka, aku malah nikahin diri sendiri kayak gini. Kakak, kali ini kamu nggak bakal kabur lagi. Ya, Kabur apaan sih? kakak. Jangan panggil aku kakak. Ingat, kita cuma nikah kontrak. Jangan keterlaluan ya, selain di depan keluarga aku. Kalau nggak, kamu tetap asisten aku. Harus panggil aku bos ya. Bos ya. Kalau gitu, kita sekarang mau kemana? Ketemu orang tua. Paman. Aku baru dapat tawaran dari grup Gu. Kamu tahu Gui, anak sulung keluarga Gu. Mulai sekarang aku jadi asisten dia. Oh ya, Anak kita, QC, nggak tahu berapa banyak gadis-gadis hebat yang suka dia. Tapi cuma sia-siu keluargamu. yang nggak tahu cara menghargai. Tenang saja, tunggu si Wei pulang. Aku pasti suruh dia minta maaf ke QC. Cepat-cepat nikah sama QC. Setelah mereka selesai urusannya, kita juga harus siapin pesta pernikahan kita. Gorong, aku tahu kamu nggak gampang. Makanya, kok kayaknya kamu malah nyakitin QC kita sih. Dulu kamu nikah sama wanita itu, tapi nggak bisa lahirin anak laki-laki. Cuma dapat anak perempuan. Mikirnya cuma duit doang. Sampai nggak kelihatan kayak wanita beneran. Kalau aku kenal kamu dari dulu, QC pasti jadi anakku. Keluarga Sia kita pasti punya penerus. Satu keluarga rukun dan bahagia, enak banget, gak kayak sekarang, masih harus ribet-ribet kayak gini. Pak, aku sudah pulang. Sia Siwe. Kamu bener-bener gak tahu malu ya? Bawa pulang cowok ganteng kayak gini. Sia Siwe. Kamu sering pamer muka juga sudah cukup. Sekarang malah bawa cowok ganteng pulang. Kamu mau bikin aku mati kutu? Ya? Namanya Gu Chen. Kami sudah menikah. Ini surat nikah kami. Gu Chen sudah jadi suami sahku. Palsu, pasti palsu. Bikin surat palsu itu melanggar hukum. Kalau kalian nggak percaya, silakan cek ke kantor catatan sipil. Gak mungkin. Kalian nikah kapan? Baru tadi pagi. Jadi tolong keluar dari rumahku. Bersama sepupumu. Pergilah bersama-sama. Aku nggak setuju. Menantu yang aku terima cuma QC. Kalian berdua sekarang juga harus urus cerai. Kenapa? Kamu belum tahu ya? QC kita segera jadi asisten bos grup Gu. Dia asisten presiden grup Gu. Grup Gu yang mana? Tentu saja yang Gui. Bos Gu. Dia cuma cowok manja. Gimana mungkin dia tahu presiden grup besar kayak gitu? Ternyata dia ya. Cari data orang bernama Lu QC. Batalkan penerimaan kerjanya segera. Siwe. QC punya relasi. Memang punya relasi. Punya kemampuan. Memang punya kemampuan. Dia bisa bantu kamu urus perusahaan dengan baik. Itu cuma masalah waktu. Kamu bilang, setelah kamu menikah dengannya, kamu bisa tenang jadi ibu lu yang sejati. Bukannya kamu sibuk pamer di luar sana. Sehari-hari kaki nggak pernah nempel tanah.
Kan jauh lebih enak. Wanita itu ya, kerja bagus, tapi nggak sebanding sama nikah yang bagus. Bagus sekali. Kerja bagus nggak sebanding sama nikah yang bagus. Segala usaha saya selama ini, di matamu, nggak ada artinya sama sekali. Iya. Kakak, tenang saja. Di hatiku, kamu yang terbaik. Serahkan padaku, aku yang urus. Pasangan mesum itu, mereka bilang mereka sepupu, tapi aku punya bukti yang jelas. Mereka semalam menginap di hotel sepanjang malam, dan di catatan aborsi Sang Qian, tertulis nama kamu, Lu Qiuxi. Kamu omong kosong, dia memfitnah aku. Kapan kamu tahu itu? Kakak, kita kan sudah menikah, kalau nggak siap, berani datang ke sini gimana? Meski Qiuxi salah, bukan berarti aku harus nerima. Cowok manja pemalas, ini muka aku mau taruh di mana? Itulah Kiyushi keluarga kami. Cuma salah satu kesalahan yang biasa dilakukan pria. Apa istimewanya? Namanya juga pria. Harus punya uang dan kemampuan. Lihat nih, mas kawin yang kami bawa. Hanya set perhiasan emas ini. Nilainya puluhan juta. Beda sama cowok manja ini. Nggak mampu beli. Hadiah yang layak buat keluarga. Kalian siapa? Halo, Bu Xia, saya kepala pelayan keluarga Gu. Panggil saya Pali saja. Saya tahu orang ini. Dia kepala pelayan keluarga terkaya, keluarga Gu. Sebelumnya dia melayani Pak Gu Senior. Setelah Pak Gu Senior meninggal, lama nggak pernah muncul. Kenapa kamu datang ke rumah kami? Saya diperintahkan oleh Tuan Gu. Datang mengantarkan hadiah untuk Bu Xia. Tuan Gu memberikan untuk Bu Xia Siwei sebuah rumah mewah di Tengyun Pavilion. Perhiasan Yunxiang, satu buah Ocean Star edisi khusus. Hotel berjejaring milik grup Gu. Kartu hitam bintang 7. Maaf, siapa Tuan Gu ini? Kasih hadiah semewah ini buat putri kami. Masih perlu ditanya. Pasti karena ini demi nama baik Kiyushi. Guorong. Tadi. Bukankah Kiyushi bilang, dia sebentar lagi akan jadi asisten Tuan Gu. Pasti Tuan Gu menghargai kemampuan Kiyushi. Kamu bilang, Presiden grup Gu menghargai kemampuan asisten. Kasih hadiah segede ini. Kalau bukan gitu, masa sih cowok manja kamu yang kasih? Kamu juga pantas. Benar. Ini memang hadiah lamaran yang saya pilih, khusus buat kakak. Nggak mungkin, Pak Li. Apa ini salah paham? Ini kan bukan Tuan Gu yang menyuruh kamu bawakan mas kawin buat Kiyushi. Yang perintahkan saya itu Gu Chen. Tuan Gu, Pak Lu. Kalau Anda kenal Tuan Gu, seharusnya tahu nama Tuan Gu yang sebenarnya, bukan ini. Nggak mungkin, nggak mungkin. Pasti salah paham. Pak Li ini pasti orang palsu. Grup Gu, ayo angkat. Ayo angkat. Tanya dulu, Pak Li ini orang asli atau palsu? Halo, ini Lu Qiuxi. Saya Direktur SDM Grup Gu. Iya, saya, Pak Lu. Anda tidak memenuhi kriteria penerimaan Grup Gu. Penawaran kerja sebelumnya dibatalkan. Bukan. Ini kenapa? Tenang saja, kakak. Kalau nggak ada hal buruk, dia mungkin nggak akan bisa masuk Grup Gu seumur hidup. Nak, coba telepon lagi. Pasti salah paham. Cepetan tanya. Mau telepon apa lagi? Malu-maluin aja kamu. Pergi dulu. Ayah, aku ada urusan. Aku pergi dulu ya. Nanti aku datang lagi. Gu Chen, sekarang kamu harus jelasin semuanya ke aku. Kok kamu bisa kenal dengan manajer Li? Sebenarnya kamu siapa sih? Kok bisa kenal sama manajer Li? Sebenarnya kamu itu siapa? Kakak, manajer Li kenal sama kakekku. Dia itu salah satu orang tua yang baik banget buat aku. Aku takut keluargamu meremehkanku. Makanya aku panggil dia datang. Biar bantu aku jaga muka. Kalau begitu, hadiah lamaran yang dikasih itu Itu semua cuma buat gaya-gayaan doang. beneran? Kakak, kalau nggak percaya, bisa banget dicek. Sebenarnya, yang benar-benar pengen aku kasih ke kakak, ini nih. Kakak,
Kamu kenal gelang ini? Bahan biasa. Warnanya pink. Gantungan bentuk hati yang jadul banget. Aku nggak terlalu ngerti merek perhiasan. Ini gelang hasil kerajinan tangan aku di kelas. Hadiah pertama aku buat kakak. Kamu sampai lupa sama ini juga. Kakak satu. Aku satu. Pas banget jadi sepasang. Kenapa kamu suka segala sesuatu itu harus berpasangan sih? Ini aku kasih buat kakak. Hadiah pertamaku. Kakak jangan sampai hilang ya. Tenang saja. Aku akan jaga baik-baik. Kakak, gelang ini sangat berarti buat aku. Kamu harus simpan baik-baik, ya? Aku malah lebih suka ini daripada hadiah mahal yang pernah aku terima. Kenapa bisa begitu? Ya, aku nggak butuh hadiah mahal dari kamu. Yang penting kamu nurut aja. Kamu tadi bagus banget. Untuk sekarang, jangan ungkapkan identitasku. Tuan ketiga, kalau Nona Sia tahu siapa Anda sebenarnya. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Kamu kasih bocor data latar belakang yang sudah disiapkan. Ke Sia Guorong. Biar dia curiga aku punya maksud lain. Kalau Sia Guorong nggak curiga, aku nggak punya alasan. Tinggal bareng kakak. Aku sudah cari tahu. Sia Siwe ini. Ternyata benar-benar sudah nikah sama cowok tampan itu. Apa? Sia Guorong, kamu cuma diam saja, melihat putrimu, mempermainkan kita semua. Tenang saja. Aku sudah selidiki Gu Chen. Cowok tampan itu. Dia benar-benar miskin dan gak punya apa-apa. Dia bahkan gak punya tempat tinggal. Kamu tahu nggak? Dia baru kenal Sia Siwe 2 hari yang lalu. Kamu pikir mereka bisa cepat-cepat nikah? Ini jelas nikah bohongan buat nipu kita. Tenang saja, aku pasti bongkar kedok mereka. Aku langsung ke sana buat bongkar dia. Si cewek bandel itu pasti nggak bakal ngaku. Aku nggak percaya kalian bisa terus pura-pura gitu. Apa aku yang salah lihat? Di belakang Tuan Sia ada seorang pria. Ya, kamu nggak salah. Aku juga lihat. Punya wanita simpanan? Ya. Kok dia bisa tiba-tiba muncul dengan tampilan segar begini? Kakak. Ada baju buat aku ganti nggak? Setelah rapat selesai, kalian lanjut dulu. Kenapa kamu nggak pakai baju? Lari-lari di rumahku seenaknya. Aku baru selesai mandi. Tapi nggak ada baju yang cocok buat aku. Bajuku dari kemarin semuanya bau. Aku nggak mau pakai. Aku carikan satu. Ya, Ternyata ini kamar pribadi kakak. Ya, perutnya ada 8 kotak. Siapa yang tahan lihat ini? Pengin banget ngelus-ngelus. Sia-siu. Tenang dong, jangan kayak anak umur 18 yang nggak pernah lihat cowok dewasa. kakak. Cepat ganti baju. Jangan teriak-teriak. Kekosongan itu warna. Warna itu kekosongan. Kakak, malam ini kita tidur di mana? Selama ayahku percaya kita benar-benar menikah dan berhenti memaksaku untuk cari jodoh, kamu bisa tinggal sementara di kamar tamu rumahku. Tapi kakak, kita sudah nikah, kan? Kalau paman lihat, kita nggak tidur di kamar yang sama. Apa dia nggak curiga? Ya, Iya juga. Ya, kalau begitu, maaf ya, kamu harus rela tidur di lantai beberapa hari. kakak. Kamu tega bikin aku tidur di lantai. Kok bisa tega? Kakak, Aku nggak mau ikut gaya itu. Tidur saja. Kekosongan itu warna. Warna itu kekosongan.
Gu Chen. Kamu berani-beraninya naik ke tempat tidurku tengah malam. Kamu manfaatin aku. Ya, Kakak, kamu salah paham. Aku nggak ada niat manfaatin kamu. Aku cuma... takut. Aku, seorang wanita, nggak takut. Lah kamu laki-laki besar. Takut apa sih? Aku takut gelap. Berhenti ngomong ngawur. Kakak, percaya sama aku. Aku sama kakakku. Bukan anak satu ibu. Dia dari kecil suka ganggu aku. Suatu kali dia kunci aku di kamar. 2 hari 2 malam. Sejak itu aku takut gelap. Setiap kali tidur, aku selalu tidur dengan lampu menyala. Jadi dia itu karena keluarganya nggak sayang. Makanya dia lari dari rumah sejak dini. Cari makan sendiri. Setelah aku nggak sengaja tidur bareng dia jadi nempel aku terus. Juga karena dia nggak punya rumah. Ya sudah ya. Aku takut sama kamu deh. Kalau begitu aku izinkan kamu naik ke tempat tidur. Tapi jangan sampai melanggar garis batas. Garis batas apa? Yang melanggar garis. Tidur. Pejamkan mata. Kakak, kamu punya seseorang yang kamu pedulikan. Nggak ada. Kalau begitu, kamu pernah mencintai seseorang. Pernah. Siapa dia? Kalau begitu, kamu pernah mencintai siapa? Aku. Lihat, kamu juga punya seseorang yang kamu cintai. Kenapa kamu urusin aku cinta siapa? Lagi pula. Kita kan cuma nikah kontrak. Jangan sampai kamu melangkah terlalu jauh. Anak kecil jangan digoda. Sudahlah. Baiklah, baiklah. Aku cuma bercanda. Aku tidak pernah mencintai siapapun. Serius. Kalau tidak, kenapa aku bisa semudah itu menikah denganmu? Hatiku hanya untuk keluarga Sia, pria. Hanya akan memperlambat kecepatan aku menghunus pedang. Sudahlah, tidurlah. Kalau aku. Bagi kamu, aku juga nggak penting ya. Makanya kamu bisa dengan mudah melupakanku. Kakak, tolong aku. Kakak, jangan tinggalkan aku. Kakak, kakak, Tapi, kakak. setiap hari selama 15 tahun terakhir, aku bertahan hanya dengan memikirkanmu. Bagaimana kamu bisa melupakanku? Papa, kamu datang pagi-pagi banget buat apa? Kalian benar-benar tidur bersama ya? Aku dan kakak adalah pasangan sah. Kalau kamu benar-benar nggak ada kerjaan, boleh keluar ikut senam di alun-alun. Kamu suruh dia kerja apa sih? Kamu kan terus nggak ngizinin QC masuk Sia Group. Sekarang aku perlakukan dia dengan baik, lalu serahkan perusahaan untuk dia urus. Astaga, itu siapa sih? Aku harus tahu dalam 3 detik. Nggak jadi ending buruk kan? Di sisi kakak ada orang seperti itu. Dia asisten yang baru aku rekrut. Tiba-tiba dia yang menghubungi duluan. Kalau kontrak ini berhasil.
Grup Gu yang menghubungi kita duluan. Meskipun perusahaan kita nggak sebanding sama sekali. Orang yang bertanggung jawab dari pihak mereka datang sore ini. Ada yang bilang siapa yang ngenalin. Sudahlah, nanti ketemu juga tahu. Kalau kamu paling peduli sama grup Sia, aku akan bantu kamu bikin grup itu jadi lebih kuat. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Biar kamu cuma bisa bergantung padaku. Dan gak bisa ninggalin aku. Orang yang kamu bilang suka kemarin. Adalah orang yang aku bayar mahal. Hanya hubungan atasan dan bawahan. Aku nggak mau ada yang tahu. Kalau tidak, aku langsung batalkan kontrak. Ini mau putuskan hubungannya. Pria harus utamakan karir. Kakak di sini. Kenapa aku nggak bisa bikin kamu ngerti? Nanti kamu akan tahu, kekuatanlah yang menentukan segalanya. Kalau cuma dipecat, Aku jelas tahu, kekuatan menentukan segalanya. Makanya aku tahan selama 15 tahun. Fotokopi dokumen ini 10 lembar. Kamu kira kamu siapa? Kamu cuma sekretaris direktur. Urus saja pekerjaanmu sendiri. Hubunganku dengan kakak. Perwakilan grup Gu sudah datang. aku akan segera ke sana. Anda belum boleh ke sana sekarang. Perwakilan grup Gu bilang. Jangan bahas proyek apapun dulu. Dia minta bertemu langsung dengan Gu Chen. Dia juga kenal dengan pengurus Li. Lewat pengurus Li yang mengenalkannya. Tapi dia malah diusir keluar. Aku rasa kamu benar-benar memperhatikan grup Gu. Pak Li, tolong bantu perkenalkannya. Jangan terlalu tegang, berhasil atau enggak. Gak masalah kok. Aku janji bakal selesaikan proyek ini. Aku ini tante kamu. Kamu malah 1 bulan lebih muda dari aku. Kalau gitu aku juga tante kamu dong. Presiden perusahaan gue yang besar. Lari-lari kerja buat orang lain. Kamu ini otakmu kemasukan air ya. Tetangga sebelah. Kakak cantik. Soal ini selain kamu, siapa lagi di keluarga Gu yang tahu?
Selain Pali juga tahu. Kamu nggak seharusnya sembarangan membuka kelemahanmu. Dia juga sudah menikah sama orang lain. Baru bisa melindunginya. Kamu ini kecuriannya keterlaluan banget sih. Aku ini wakil dari grup Gu. Gu Chen ternyata bisa dekat sama dia. Bisa diajukan kapan saja. Proyek yang dikenalkan Xiao Chen. Jauh lebih tinggi dari seseorang. Kalau enggak, gak bakal. Pas ya, kalau tidak ada masalah apapun, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Terima kasih Pak Gu sudah percaya pada kami, Sia Group. Talenta yang langka, kamu harus benar-benar menghargainya. Asisten baru ini benar-benar hebat banget, baru datang langsung bisa merekrut. Pasti sudah naik keranjangnya ya. Kamu bilang gak peduli sama aku? Ya, baru aja tanda tangan kontrak besar sama keluarga Gu. Kenapa wajahmu kelihatan suram banget? Lagi-lagi urusan sama anak gadis keluarga Gu. Dapat gaji lebih tinggi pula. Sejak aku kenal kamu. Kamu kok ngotot pengen tetap di grup Sia. Apa kamu cemburu ya? Dekat banget sama anak keluarga Gu itu. Aku ini malah kayak jalan di dua perahu. Aku gak peduli soal kehidupan pribadimu. Asal jangan sampai itu ganggu kesepakatan kita. Itu karena kamu peduli sama aku. Hatiku cuma untuk kamu.
Kok bisa gara-gara satu ciuman, kamu jadi kacau balau begini? Aku lagi negosiasi kerja. Cowok manja yang kamu pelihara itu, bukan cuma nyogok Pak Li, tapi juga suruh orang buat nyerang Lu Qiushi. Kau aja belum sempat ngurusin kasusnya. Siapa yang berani kerja sama-sama kamu? Kamu kan gak pernah ngomong sendiri. Aku beneran lagi urus kerjaan. Kalau ada apa-apa, nanti aja diomongin. Aku gak bisa cuma diam meliatin kamu. Kecuali kamu janji sama aku. Dasar bocah itu, malah nikah sama orang. Kita hari ini bisa aja tanda tangan kontrak kerja sama lagi. Pasya, tolong penuhi satu permintaanku. Sebenarnya tujuan aku kerja sama-sama grup Sia ini. Aku, Gu Wanru, gak tertarik sama pria yang sudah menikah. Aku juga cukup mengagumi Lin Lang. Tapi tetap harus hormatin Lin Lang. Dia udah bilang mau resign. Karena kalau gitu, aku gak ganggu dulu ya. Kamu beneran nikah? Ya. Jangan banyak tanya. Cepat ambil Lin Lang dari aku. Aku gak mau lihat dia. Cowok manja yang cuma numpang makan. Dia juga ngenalin Gu Wanru. Gu Wanru, baru aja tanda tangan proyek kerja sama, miliaran sama grup Sia. Masih ada yang bikin kamu ragu. Kalau gitu aku jadi tenang. Dia benar-benar gak rela kehilangan Gu Chen. Makanya pakai Lin Lang buat ganti kerugian. Atau ada transaksi rahasia antara dia dan Gu Chen yang aku gak tahu. Kok kamu di sini? Padahal kamu bisa jadi presiden grup Gu. Malahan kamu gerakin Pak Li dan bibi-bibimu buat bantu kamu. Di perusahaan kecil ini. Kamu kok gak belajar dari pengalaman, sih? Barang yang aku incar, siapapun gak boleh sentuh. Aku bakal bikin dia nyesel banget. Kelemahan yang kelihatan. Siapa yang gak bakal nyesel? Orang aneh banget yang nyari kamu, ya? Orang aneh apaan, sih? Lu Qiushi, si brengsek itu. Siapa bos kita berdua? Kalau belakangan ini ada orang aneh yang ngajak kamu ketemu. Kamu harus bilang ke aku.
Dia kok makin aneh aja. Ya, Memang benar anak sulungnya. Lagi nyelidiki grup Xia. Menurut asistennya, VIP room tertinggi di Yunshuige akan dipakai buat jamuan Nona Xia Siwei. Kali ini kamu masih bakal. kayak dulu lagi. Ya, kasihan banget Gu Chen itu. Harus pergi sendirian ke undangan si bos Tang itu. Dia terkenal pelit sama wanita. Apalagi suka sama cowok muda. Kalau dia suka, pasti diambil deh. Mungkin dia juga senang. Ya, kalau bukan Gu Wanru, siapa lagi yang bisa maksa dia? Aku dipasung obat. Kakak, tolong jemput aku, ya. Bos Gu tiba-tiba ada urusan. Lain kali aku yang traktir dan minta maaf. Justru aku makin tertarik. Kamu tahu harus bagaimana, kan? Kamu sama bos Xia, aku nggak berani melawan. Gu Chen sudah jadi milikku. Aku nggak mau siapapun tahu. Nggak berani deh berani ganggu dua dewa ini. Dia mabuk banget. Pas banget buat tanya asal-usulnya. Tinggal di mana? Ya, Jangan ninggalin aku sendirian lagi. kok kedengarannya kasihan banget. Kayak anjing liar yang ditinggalin. Bawa aku pulang. Ya, kok aku bisa punya ingatan ini? Aneh. Anak ini siapa sih? Ayah punya banyak anak. Sering banget ngasih aku kesusahan.
Aku sebenarnya nggak punya rumah. Jangan tinggalin aku lagi, ya. Aku akan maafin kamu. Dulu kamu tega banget ninggalin aku. Bahkan gak ngenalin aku. Orang yang suka aku, ya, kalau enggak, mana mungkin ninggalin aku begitu. Bisakah kamu lebih menyukaiku sedikit? Aku akan memetik semua bintang di langit dan memberikannya padamu. Jelas sudah bukan gadis kecil remaja lagi. Kenapa setiap dengar kata-kata manis ini? Kalau bukan karena kamu jauh lebih muda dariku. Aku gak mau jadi adikmu. Aku mau jadi pria untukmu. Sekarang kamu mau cari alasan apa lagi? Kamu sudah keblinger karena nafsu. Kakak, Aku selalu sangat menyukaimu. Tidak pernah pura-pura. sialan. Siapa yang tahan begitu? Sudahlah. Kakak. Akhirnya kamu mengaku. Kalau kamu suka padaku, Diam. Banyak omong amat. Kamu gak sanggup ya? kayaknya tadi malam aku kurang berusaha. Belum buat kakak puas. Kakak. Harus fokus ya. Kayaknya aku masih kurang kerja keras. Bisa bikin kakak sampai bolak-balik angkat telepon. Siapa yang telepon kakak di saat begini? Biar aku tahu, dia pasti mati konyol. Halo. Kakak kenapa? Ayah sakit. Aku harus pulang menjenguk. Kamu di rumah. Tunggu aku baik-baik. Tiba-tiba sakit. Gak mungkin bisa sekebetulan itu. Hei, kalian terus menguntit Xia Guorong. Apakah dia sakit? Tidak. Dia tadi masih mengemudi sendiri ke rumah sakit, menjemput Lu Qiushi, lalu pulang ke villa keluarga Xia bersama ibunya. Sepertinya aku harus cari cara, biar orang busuk itu menjauh dari kakak. Ayah, bukankah kamu bilang kamu sakit? Ternyata kamu bohong padaku. Cowok tampan itu, bikin anakku babak belur begini. Gak mau tanggung jawab. Berapapun jumlahnya, kamu bayar sendiri. Si Wei, tunggu sebentar. Mau apa? Lepaskan aku. Si Wei,
kita perlu bicara. Hei, Kyushi. Guorong, Siyu sudah terpikat sama cowok tampan itu. Sebagai ayah, kamu harus benar-benar mengawasinya. Cowok tampan itu, semakin pintar dia, semakin mudah dia menipu grup Xia. Kyushi, kalian bicara baik-baik ya. Pak, tenang saja, aku dan Siwei hanya akan bicara berdua saja. Setelah kami selesai bicara, Siwei pasti mengerti niat baik Anda. Siwei, aku bilang ya, Guchen itu tidak cocok untukmu. Kamu harus bicara baik-baik dengan Kyushi. Ayah tidak akan menyakitimu. Ayah, ayo pergi. Lu Kyushi, kalau kamu berani macam-macam, aku pastikan kamu masuk penjara sampai habis masa. Siwei, aku benar-benar menyukaimu. Mari kita bicara baik-baik. Kamu pasti akan mengerti perasaanku yang tulus. Kamu mau apa? Kenapa belum keluar juga? Lepaskan aku. Siwei. Apakah mereka bertengkar? Gak apa-apa. Kyushi tahu batasnya kok. Namanya juga muda. Memang agak ribut sedikit lah. Guchen, kamu masuk rumah orang seenaknya. Hati-hati aku lapor polisi dan tangkap kamu. Lu Kyushi, kamu sudah gila. Guchen, tenang saja, kakak. Aku akan bawa kamu pergi. Dasar bajingan, berani-beraninya kamu ganggu Siwei. Hari ini aku pasti nggak akan membiarkanmu pergi. Dasar bajingan. Lepaskan putriku. Siapapun yang berani menghalangiku hari ini, akan kubunuh. Hari ini kita lihat siapa yang bunuh siapa. Guchen. Sebenarnya aku nggak mau kakak lihat ini. Tapi kamu malah cari mati. Guchen, jangan. Dia tadi benar-benar mau membunuhku. Dia benar-benar orang gila. Nak, kamu nggak apa-apa kan? Nggak terluka kan? Dia sebenarnya siapa sih? Kalau menangis bisa bikin kamu merasa lebih lega. Ya sudah, nangislah. Kakak, maaf ya. Aku datang terlambat. Aku nggak nyangka mereka akan begitu kejam padamu. Kakak, Tenang saja. Orang-orang yang pernah menyakitimu. Aku nggak akan membiarkan satupun lolos. Kakak, minum segelas susu hangat supaya lebih nyaman. Tunggu sebentar, supaya makan segera siap. untung ada dia di sini. Kalau nggak, mungkin aku sekarang sudah di tangan Lu Kyushi dan harus menghadapi tekanan dari ayah. Entah seberapa beratnya itu. Kakak, tenang saja. Mereka tidak akan mengganggumu lagi. Kamu ngapain sih? Guchen, jangan sembrono. Kakak pikir aku bisa ngapain lagi? Lagi pula masih ada ayahmu. Aku cuma ngobrol baik-baik sama mereka. Aku ayah kandung si Wei. Kamu berani apa sama aku? Kalau kamu bukan ayah kandung kakak. Menurutmu, apa kamu masih bisa duduk tenang di sini? Tapi aku kasih tahu. Kalau berani maksa kakak lagi, aku nggak jamin, kamu masih bisa duduk tenang di sini.
Kakak. Gimana rasanya? Coba rasanya. Enak, kan? Lumayan. Ya, cowok yang jago masak. Nanti kalau cari pacar, nilai tambah banget. Lo, Kakak, di sup ini, ada rasa yang familiar nggak? rasanya agak mirip masakanku. Kakak, kamu ingat sesuatu? Ingat apa? Kakak, kamu benar-benar sama sekali nggak ingat aku? Ya, cara masak sup ayam ini. Dulu waktu kecil, kamu sering masakin aku. Halo, Bos ya, ada masalah besar. jelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Kerjasama dengan Gu tiba-tiba dihentikan. Ternyata yang bertanggung jawab, Guan Ru, Pak Gu, diganti orang lain. Kenapa? Sudah disuruh cek, belum ada hasil. Tenang dulu. Orderan dari Gu memang penting, tapi kehilangan. Sia Group masih bisa tahan. Bukan cuma orderan dari Gu, supplier hulu hilir lain, dan klien juga. Lebih dari 10 perusahaan kerjasama. Semua juga mau putus kerjasama. Ada juga yang laporin kita palsu laporan keuangan. Pajak mau inspeksi langsung. Keuangan kita bersih kok. Ada yang laporin. Pajak harus ikuti prosedur. Apapun hasilnya, pasti muncul gosip. Harga saham Sia Group terpengaruh. Walau akhirnya jelas, kerugiannya, Sia Group bakal sangat besar. Pak Gu sudah cek. Laporan pajak itu memang ulah Lu Qiushi. Tapi Gu Yi disogok. Gu Yi malah bikin kerusuhan. Bikin lebih dari 10 supplier dan partner. Putus kerjasama dengan Sia Group. Sia Group menghadapi krisis dana yang bikin dana putus. Malam ini aku harus lembur. Kamu duluan saja istirahat, kakak. Kamu udah kerja seharian. Istirahat dulu, ya. Besok aku harus ketemu bos Su. Harus jaga orderan dari Su. Gu Chen. Sia Group adalah hasil kerja kerasku hampir 10 tahun. Aku nggak boleh kehilangan ini. Kakak, kalau kamu percaya sama aku, serahkan proposal kerja sama ini ke aku yang urus. Kamu, Aku pernah di Gu, bertugas buat proposal kerja sama. Proposal kerja sama Gu dan Su. Itu aku yang buat. Pengetahuanku soal Su, bisa dibilang paling paham. Kakak, kamu bisa, gak perlu hadapi semuanya sendiri. Kamu bisa pilih percaya sama aku. Andalkan aku. oke. Kalau begitu, coba saja. Kakak, kamu istirahat dulu saja. Rencana ini biar aku yang urus. Sudah berjuang sendiri bertahun-tahun, tak pernah terpikirkan menjadi yang pertama memberitahuku bahwa aku tidak sendirian berjuang. Ada orang yang bisa aku andalkan. Dia itu dia. Sudah jam 5 pagi. Kenapa kamu nggak bangunkan aku? Aku lihat kamu terlalu capek, jadi aku nggak tega ganggu kamu. Lihat ini. Ini rencana yang aku buat. Ini semua kamu kerjakan semalam. Meski waktunya mepet, tapi untuk menghadapi subgrup harusnya cukup. Nggak ngangka kamu cukup profesional. Selama ini aku terlalu meremehkan kamu. Kalau kakak puas dengan rencananya. Kakak, mau kasih hadiah apa buat aku? Jangan bercanda, ini kantor. Kalau ketahuan orang lain, Masih pagi, nggak ada yang lihat kok. Gu Chen. Kakak manis banget sih. Gu Chen, kalau kamu terus seperti ini, percaya nggak aku akan pecat kamu. Tenang saja, kakak, aku akan membuatmu tak tega, membiarkanku pergi darimu. Direktur Sia, kakak. Apa kamu benar-benar mau menolakku?
Direktur Xia. Kamu gila, ketahuan orang. Kalau ketahuan ya ketahuan. Kakak takut apa? Kita kan sudah menikah secara resmi. Suami istri yang sah. Kamu diam. Masuklah. Direktur Xia, tentang rencana. Gu Chen, kenapa kamu juga di sini? Kenapa aku nggak boleh di sini? Aku dan Gu Chen lembur semalam suntuk. Biar rencananya jadi sempurna. Kamu bisa cek kalau ada yang perlu ditambah. Tenang saja. Kalau Xia Siwe sehebat apapun, selama aku tak setuju, rencana itu cuma selembar kertas kosong. Xia Siwe datang, Direktur Gu tenang saja. Aku pasti akan cari jalan keluarnya. Silahkan. Direktur Xia, rencana kalian kali ini, aku sangat tidak puas. Tak mungkin bisa lanjut, bertemu dengan Xia Group. Gu Chen. Ah, bukan. Direktur Gu, kenapa Anda datang? Direktur Su, kalian dari Su Group, sengaja melawan aku? Iya. Gak mungkin. Direktur Gu, jangan-jangan Anda salah paham. Salah paham. Kamu sengaja buat susah Xia Siwe, cuma buat nyenengin Gu Yi, dan melawan aku, kan? Bukan. Gak. Sama sekali enggak. Awalnya para petinggi Su Group memang sempat bilang ke aku, Tapi, ini karena aku mikirin hubungan kerjasama antara Su Group dan Gu Group. makanya sungguh aku gak tahu hubungan Anda sama Direktur Xia. Kalau begitu, sekarang sudah tahu kan? Tahu. Xia Siwe sebentar lagi datang. Kali ini. Kamu gak akan buat aku kecewa, kan? Gak. Xia Siwe kapan sih bisa sehebat itu? Bisa sampai membuat orang jahat itu datang membelanya sendiri. Direktur Su, dengar-dengar Anda tidak puas dengan rencana ini. Aku ingin minta kesempatan sekali lagi, agar aku bisa jelaskan langsung. Direktur Xia, Aku sangat puas dengan rencananya. Kalau kamu sempat sekarang, kita bisa langsung tanda tangan kontrak. sangat puas. Tapi asistennya baru saja telepon aku bilang, Itu cuma salah paham. Aku tadi sudah baca ulang kontraknya dengan teliti. Gak ada masalah, tidak ada. Tidak ada. kalau begitu, terima kasih atas kepercayaannya, Direktur Su. Direktur Su, semoga kerjasama kita menyenangkan. Hahaha. Tenang saja, kalau ada masalah dengan proyek ini, bisa hubungi aku kapan saja. Proyek ini aku serahkan ke Xia Group. Aku sangat yakin. Direktur Xia, aku antar Anda dulu. Direktur Su, tidak usah sungkan. Anda sibuk, kami bisa pulang sendiri. Direktur Gu, Anda duluan saja. Pak Su, tidak usah sungkan. Saya bukan Pak Gu. Saya cuma asisten kecil Pak Xia. Asisten. Gu Chen adalah asisten baru yang saya rekrut. Kemampuannya luar biasa. Sejujurnya, rancangan kali ini, itu hasil karyanya dia sendiri. Ternyata dia yang langsung bikin rancangan itu. Aku malah sempat cari-cari salahnya. Luar biasa, luar biasa. Kontrak Lin Lang dengan Su Group sudah deal. Pembayaran pertama akan cair dalam 3 hari. Untuk sementara, Xia Group tidak akan kekurangan dana. Kamu atur tindak lanjutnya. Ya. Baik, Pak Xia. Kenapa Guanru kali ini jadi begitu gak berguna? Lin Lang sampai sekarang masih belum bisa direkrut. Oh ya, Gu Chen kali ini jasanya besar. Aku siap kasih dia promosi dan kenaikan gaji. Kamu bilang sama Direktur Hari. Ya. Siap. Gu Chen, aku lipat gandakan gajimu sebagai penghargaan. Kakak, kamu tahu kan, aku melakukan semua ini bukan demi promosi atau gaji. Kalau bukan itu, kamu mau apa? Sebut saja. Pecat Lin Lang. Kenapa kamu punya dendam sebesar itu sama dia? Aku memandang setara. Setiap orang di samping kakak yang memiliki niat tidak baik terhadapmu. Di sekitarku, satu-satunya orang yang punya niat tidak baik terhadapku adalah kamu. Sampaikan dengan baik, jangan sampai berlebihan. Kakak. Permintaan seperti apa? Yang bisa dihitung berlebihan. Kamu. Kakak,
Sejak kita bersama, kamu jadi sangat sibuk, sampai gak ada waktu untuk kencan berdua. Besok ulang tahunmu, hanya kita berdua saja, makan malam dengan Lilin. Boleh kan? Ulang tahunku. Benar juga ya. Aku sibuk sampai lupa. Boleh ya, Kak? Oke. Kenapa Guan Ru datang cari Gu Chen? Kalau Xia Xiu tahu kamu bohongin dia gak akan maafin kamu. Gu Chen bohongin aku. Dia gak bakal cepat tahu. Mending kamu ikut aku pulang saja. Kamu sudah lama bermain licik di Gu Group, baru susah payah naik sampai dapat segalanya. Kalau kamu rugi karena dia, kamu bakal menyesal. Gak usah lagi rayu-rayu. Aku gak akan lepasin kepentingan Gu Group, Xia Xiwei. Aku juga pasti dapatkan itu. Gu Chen, ternyata kamu juga bohongin aku. Kenapa? Kalian satu persatu bilang cinta sama aku, padahal semua demi kepentingan. Tuan Xia, saya Gu Yi. Ada waktu untuk ketemu dan bicara. Tuan Gu tiba-tiba cari saya, mau bicara soal kerjasama dengan Xia Group. Tuan Xia memang tegas dan cepat. Saya tahu Xia Group baru-baru ini ada masalah bisnis, menghadapi krisis kebangkrutan. Tuan Gu, saya tidak tahu kenapa tiba-tiba kamu menyerang Xia Group. Tapi Tuan Gu, kalau mau keuntungan lebih, bekerja sama dengan Xia Group jauh lebih menguntungkan daripada menghancurkan mereka. Serangan ke Xia Group memang saya yang lakukan. Tapi saya bukan mau menghancurkan Xia Group, melainkan demi kamu. Tuan Gu, kamu. Saya tahu Tuan Xia akhir-akhir ini dekat dengan Gu Chen. Percayalah saya, kalau kamu tahu siapa dia sebenarnya, pasti kamu akan menyesal kenal dia. Kenapa tidak coba Tuan Xia menikah dengan saya? Jadi, Tuan Xia, tidak ada salahnya kita menikah. Jadi Tuan Xia, tidak ada salahnya menikah dengan saya. Tuan Gu, jangan bercanda soal ini. Saya tidak bercanda. Sejak almarhum ayah meninggal, keluarga Gu terus terjebak konflik perebutan harta. Sekarang waktunya krusial. Kalau saya mau duduk sebagai pemimpin keluarga, saya butuh dukungan dari luar. Dan Xia Group adalah pilihan terbaik. Tuan Gu, kita bisa kerja sama bisnis, tanpa harus menikah. Kerja sama bisnis biasa terlalu banyak risiko. Kalau tidak, kenapa banyak keluarga kaya pilih menikah, daripada cuma kerja sama bisnis? Tuan muda, sekarang kamu mau ngapain? Saham-saham ini, itu semua kamu dapat dengan susah payah selama ini. Kamu benar-benar perjuangkan itu. Aku ambil alih kendali Gu Group, sebenarnya demi kakak. Sekarang dia sudah terima aku. Pas banget aku pakai kesempatan ini, buka semua kebenaran. Lalu serahkan kontrak pengalihan saham Gu Group ini untuk tanda tangan kakak. Dia pasti akan benar-benar terima aku. Tuan muda ke tuan muda besar dan tuan muda kedua begitu kejam. Tak kusangka, hati tuan muda sebenarnya lembut dan baik. Mereka itu apa sih? Kok berani-beraninya disamakan dengan kakak? Tapi Gu Yi berani-beraninya berani menyakiti kakak. Kalau begitu, dia harus bayar mahal. Siapkan seperti yang saya bilang. Ya. Maaf, Tuan Gu, kami sangat ingin menjalin kerjasama yang mendalam dengan grup Gu. Tapi saya tidak akan mengorbankan pernikahan saya demi itu. Kalau saya bilang, asal kamu setuju menikah dengan saya akan beritahu penyebab kematian ibu kamu yang sebenarnya. Kamu mau? Kamu bilang apa? Kamu nggak salah dengar kok. Ibumu bukan meninggal karena kecelakaan, tapi dibunuh dengan sengaja. Kalau kamu mau tahu siapa pelakunya, setujui saja menikah denganku. Kakak, kamu baru pulang ya? Aku sudah menunggu lama banget. Cepat sini. Cepat. Lihat. Kakak, hari ini ulang tahunmu. Di hari yang penting ini, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku, Gu Chen. Ayo kita urus proses cerainya. Kenapa? Ada apa? Kamu mau ninggalin aku lagi? Dari awal kita memang cuma kerjasama kok. Sekarang aku ingin menghentikan kerjasama ini. Uang yang sudah kuberi padamu. Mulai sekarang. Kita tidak ada hubungan lagi. Kakak,
Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa tiba-tiba kamu? Gu Chen. Kita memang tidak cocok. Sekarang aku sudah menemukan apa yang benar-benar aku inginkan dan calon suami yang cocok untukku. Aku tidak ingin tunanganku salah paham. Besok kita urus surat cerainya saja. Kenapa aku tidak pernah dengar? Kamu punya calon suami. Siapa dia? Itu urusanmu bukan? Aku kasih kamu waktu setengah hari. Segera pindah. Padahal kakak sudah menerima aku. Kenapa tiba-tiba berubah pikiran? Kakak. Jangan tinggalkan aku, kakak. Kakak. Kenapa? Kenapa aku selalu teringat adegan ini? Dia sebenarnya siapa? Tuan Gu. Hasil penyelidikan sudah ada. Tebakan Anda benar. Yang disebut calon suami oleh Nona Xia adalah tuan muda. Keluarga Xia tidak semudah itu menyerah. Dia pasti ada alasan lain. Aku dengar dari penyelidik, tuan muda pernah pakai hubungan untuk menyelidiki penyebab kematian ibu Nona Xia. Apakah ada alasan lain di balik kematian ibu Xia Xiwei? Cek ulang penyebab kematian ibu Xia Xiwei. Gu Yi. Apa kamu pikir dengan rahasia ini? Bisa merebut orangku. Kamu kira dengan rahasia ini bisa merebut orangku? Berangan-angan. Nona Xia. Gaun pengantin ini dirancang oleh desainer top. Biayanya saja sampai jutaan. Ini tuan muda Gu yang sengaja menyuruh orang mendatangkannya dari luar negeri dengan cepat. Dia benar-benar perhatian sama Anda. Gila itu gak ada. Xia Xiwei, orang Xia bilang kamu mau nikah. Apakah dengan Gu Chen itu? Xiwei ah. Kenapa kamu gak dengar kata ayah? Kenapa kamu gak percaya sama aku? Gu Chen itu cuma tukang ngemis hidup sama pacar kaya. Ayah sendiri lihat, dia sama cewek tuan muda Gu, berpelukan akrab, naik mobil yang sama. Kamu tahu gak? Sekarang keluarga Xia sudah musuhan sama keluarga Gu. Kami, Qiyushi, kenal dengan tuan muda Gu. Bisa coba membujuk tuan muda Gu, Li Kuanglan. Tidak perlu repot seperti itu. Aku sendiri bisa meyakinkan dia. Calon suamiku bukan Gu Chen, tapi Gu Yi. Apa? Kamu kayaknya sudah gila kali ya? Tuan muda Gu. Xiwei. Gaun pengantin ini sangat cocok untukmu. Aku tidak mau lihat mereka ibu dan anak itu lagi. Tenang saja. Akan sesuai dengan keinginanmu. Xiwei, kamu benar-benar mau menikah dengan tuan muda Gu? Ayah. Ayah bukannya tidak suka Gu Chen. Sekarang aku sudah putus dengannya. Aku pilih Gu Yi. Penerus masa depan grup Gu. Sekarang ayah pasti puas, kan? SUNSHINLOV. Gimana ini? Bukannya cuma buang-buang tenaga saja. Bukan hanya nggak bisa nikah sama Xia Xiu, tapi juga bikin marah Gudasa. Guorong. Kamu pikir dong cari jalan keluarnya. Aku gimana bisa mikir? Dia malah dekat sama Gudasha. Aku bisa apa coba? Kalau aku tahu, dulu harusnya aku bunuh si cewek kecil itu sekalian. Kamu ngomong apa? Nggak ada apa-apa. Ayo pergi. Kematian ibu Xiwei dulu. Ada hubungannya sama dia. Wah. Siapa dia? Oh. Gu Chen, pewaris grup Gu. Kenapa? Kamu sengaja datang hari ini untuk bantu tunanganku milih gaun pengantin. Gu Chen. Kamu kan hebat banget.
Bisa saja ambil alih seluruh grup Gu. Tapi sekarang harus lihat cewek yang kamu suka. Jadi pengantinku. Lagi-lagi mata gila itu. Tapi kamu bisa apa coba? Jujur deh. Aku tidak suka dia. Tapi aku tetap mau merebutnya. Hanya supaya kamu lihat. Wanita yang kamu cinta tapi tak bisa dapatkan. Berbaring di tempat tidurku. Kenapa? Langsung kena serang. Kalau Siwe tahu, kamu adikku. Dan juga CEO grup Gu. Dia pasti marah karena kamu bohong. Atau malah ninggalin aku buat nikah sama kamu. Berhenti. Gu Chen. Kamu cukup. Jangan bikin keributan kayak gini dong. Kakak. Siwe. Dia siapa buat kamu? Kenapa bisa langsung pukul orang tanpa basa-basi? Aku mau lapor polisi. Jangan lapor. Kakak. Siwe, kalau tahu kamu adikku. Dan CEO grup Gu juga. Dia pasti akan marah karena kamu pilih dia. Atau malah ninggalin aku buat nikah sama kamu. Sekarang bukan waktu yang tepat buat ungkap identitas. Meski aku bongkar identitas, kakak mungkin juga nggak akan batalkan pernikahan. Maaf. Sekarang sudah benar. Orang itu penting untuk tahu batas diri. Harus tahu siapa yang tidak boleh kamu musuhi. Jangan biarkan emosi sesaat membuatmu menyesal kemudian. Ayo kita pergi. Aku segera buat kamu tahu. Siapa yang akan benar-benar menyesal adalah kamu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Tidak boleh. Gu Chen. Kakak. Sejak kita kenal dulu, kamu paling suka aku kan? Kamu jelas sudah bilang, kamu pernah meninggalkanku sekali. Aku sudah maafkan kamu, kalau kamu meninggalkanku lagi, aku nggak akan maafkan. Aku kapan bilang gitu? Gu Chen, jangan bikin keributan lagi. Aku nggak peduli, kamu cuma bisa jadi milikku. Kamu nggak boleh ninggalin aku lagi. Aku benar-benar akan menikah. Kamu juga sudah lihat, dia adalah putra sulung grup Gu, calon pewaris grup Gu. Dan hanya dia yang bisa menyelamatkan keluarga Xia. Gu Chen. Hadapi kenyataan. Gu Chen, jangan gila, aku nggak. Kakak. Karena kamu. Aku sudah gila. Kamu tahu nggak? Kalau aku nggak punya kamu, aku bakal makin gila. Nanti aku nggak tahu. Aku bakal ngelakuin apa? Kamu. Kakak, Aku minta tolong, jangan paksa aku. sudah janji. Aku cuma mau terima kamu. Malam ini saja, kamar tamu belum beres. Kamu tidur di sofa saja. Karena kamu. Aku sudah gila. Kamu tahu nggak, kakak? Aku minta tolong, jangan paksa aku. Gu Chen. Bukankah aku suruh kamu tidur di ruang tamu? Gu Chen, jangan gila. Kakak. Apa kamu lupa? Kita belum mengurus surat cerai. Kamu masih istri sah Gu Chen. Tapi itu nggak bisa. Gu Chen. Kakak. Aku mohon sama kamu. Jangan tinggalkan aku lagi. Kakak. Gu Chen, kelanjutan cerai. Aku akan suruh pengacara hubungi kamu. Di kartu ini ada 10 juta. Anggap saja itu kompensasi untukmu.
Pernikahan Guyi dengan Xia Siwei, kapan diadain? 3 hari lagi. Kebetulan hari itu juga rapat pemegang saham. Pernikahan kali ini, Tuan Gu sudah hebohkan media, bikin gegap gempita. Ternyata banyak pemegang saham yang tadinya ke kita, sudah pindah ke dia semua. Ternyata Guyi mau manfaatkan pernikahan dengan keluarga Xia untuk tambah kekuatan, supaya bisa kalahkan aku habis-habisan. Ya sudah, aku akan buat kamu sadar. Sejatinya kamu ini apa sih? Pengantin cewek ini, benar-benar hoki, bisa menikah dengan grup Gu, sungguh bikin iri. Iya, kan? Aku dengar nih, dia terakhir kali malah ngasuh cowok cakep. Cowok cakep itu apa sih? Bisa dibandingin sama orang kaya gede. Aku mohon sama kamu. Jangan ninggalin aku lagi. Maaf ya, Gu Chen. Aku harus tahu, apa sebenarnya penyebab kematian ibuku, dan aku juga nggak bisa biarkan kamu terus kena serang sama Gu Yi. Gu Chen. Kamu nggak sanggup lawan keluarga Gu, jangan ngaco. Tenang aja, kakak, gak ada yang bisa pisahin kita. Bahkan Guyi juga nggak. Gu Chen. Kakak, kalau kamu teriak-teriak bikin orang lain heboh, kalau mereka ketahuan sama orang lain, bisa-bisa kamu malah dipukulin Guyi sampai mati. Lupakan saja, mendingan aku tenangkan dia dulu, nanti aku balik lagi. Gu Chen, kamu tenang dulu, Gu Yi itu orang yang nggak bisa kamu lawan. Tenang aja, kakak, jangan khawatir. Tunggu aku di sini ya, aku akan urus semuanya. Gu Chen. Guyi, siap-siap terima, hadiah besar dariku. Gu Chen, kamu pikir bisa dapat segalanya seenaknya, tapi kamu gak nyangka, karena satu wanita, aku bisa balikan keadaan di saat genting. Asal lewat malam ini, kamu bakal kehilangan segalanya. Gimana nih? Pengantin wanitanya mana? Kamu cek dulu ya, gimana ceritanya? Siap, kakak tersayangku. Nikah itu penting banget. Kok nggak ngasih undangan ke adikmu? Undangan dong. Kamu itu siapa? Adik-adik apa gimana? Kamu anak haram yang nggak jelas. Setelah nikah, aku langsung gelar pemilihan ketua dewan baru. Yang didukung para pemegang saham adalah keluarga Gu, anak laki-laki sulung sah dari keluarga utama. Yang bakal pimpin keluarga Gu. Gu Chen, aku tahu kamu nggak terima, tapi siapa yang bikin Xia Siwei milih aku? Kalau bisa, kamu rebut aja. Aku ini datang buat rebut kok, katanya ini pernikahan antara keluarga Xia dan Gu. Kok pengantin wanitanya nggak kelihatan? Nggak mungkin dia cuek sama kebenaran kematian ibunya. Mungkin dia cuma lama dandan, nanti pasti datang. Mari kita tunggu saja. Gawat, pengantin wanitanya kabur. Itu Gu Chen. Kamu. Kalau semua sudah di sini, jadi nggak usah repot-repot ngumpulin semua orang. Aku mau umumkan sesuatu. Pernikahan keluarga Xia dan Gu beneran terjadi. Tapi Xia Siwei yang akan menikah, bukan Gu Yi. Tapi aku, Gu Chen. Omong kosong. Ini surat nikahku sama Xia Siwei. Kita udah nikah sebulan lalu, dilindungi oleh hukum. Kalau kamu nggak percaya, coba cek di kantor catatan sipil. Kamu baru ketemu dia sebulan lalu. Gimana mungkin sebulan lalu? Udah nikah. Surat nikah itu pasti palsu. Siapa itu? Bawa keluar anak haram ini. Kalian mau ngapain? Kamu kira kamu si pecundang ini beneran bisa balik keadaan? Saya kasih kamu kesempatan jadi badut kesayangan. Tapi itu cuma buat ngeberesin semua sampah. Yang dukung kamu sekaligus. Ayo pergi. Nona. Kamu lagi bingung ya? Kamu pasti tahu cara si tuan muda kecil. Tapi kamu malah akhirnya gabung sama tuan muda besar. Om Li. Aku salah. Aku gak seharusnya meragukannya. Soalnya aku lagi dikepung cinta. Sampai gak peduli sama keluargaku. Tolong bantu aku minta keringanan. Gu Yi. Aku udah janji sama kakek gak akan menyakitimu. Tapi kamu malah cari masalah. Berani-beraninya nyakitin orang yang paling aku sayang. Aku cuma bisa bikin kamu kehilangan segalanya. Ayo pergi.
Xiao Chen, tante salah. Maukah kamu maafkan tante? Tante, selain Xia Siwei, kamu satu-satunya yang merawatku waktu kecil. Jadi kali ini, aku maafkan kamu. Tapi ingat, ini yang terakhir kalinya. Aku mengerti. Baiklah, urusan di sini, kuserahkan padamu dan pengurus Li. Aku ada hal yang lebih penting, pergi tenangkan kakak dulu. Kakak, tenang saja. Selama aku ada, keluarga Xia tidak akan ada risiko apapun. Gu Chen, Gu Yi bukan orang yang mudah dilawan. Sebelum dia benar-benar cari masalah sama kamu, sebaiknya kamu segera bawa uang dan pergi. Di sini ada 10 juta. Aku akan segera atur supaya kamu bisa keluar negeri. Kakak, kamu tidak marah karena aku mengacaukan pernikahanmu, malah terus memikirkan keselamatanku. Sekarang sudah begini, kenapa kamu masih peduli hal seperti itu? Tenang saja, kakak, aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu ini seperti plester yang nempel terus ya. Apapun yang aku bilang sekarang, kamu nggak mau dengar. Ya, aku. Aku benar-benar punya alasan wajib menikah dengan Gu Yi. Aku tidak. Kakak, kali ini, apapun kamu maki aku tidak akan biarkan kamu pergi dari sisiku. Kamu tidak tahu. Selama kamu tidak di sampingku, aku bagaimana bisa bertahan? Aku harus bagaimana dengan kamu? Sudahlah, keluarga Xia sudah runtuh. Kalau perlu, aku mulai dari awal lagi. Soal kematian Mama, aku akan cari tahu sendiri. Kakak, terima kasih sudah memilih aku kali ini. Kakak, sebenarnya ada beberapa hal yang harus aku jujur ke kamu. Identitasku yang sebenarnya adalah presiden grup Gu. Gu Yi adalah kakak tiri seayahku. Guanru adalah bibi kandungku. Kakak, sebenarnya malam kita bertemu, aku sudah ingin mengaku ke kamu. Tapi, kayaknya kamu gak pernah mengenaliku. Kenapa aku punya ingatan ini? Aneh. Anak ini siapa? Kenapa? Kenapa aku terus teringat adegan ini? Dia sebenarnya siapa? Kenapa kepalaku sakit banget? Dia sebenarnya siapa? Gu Chen. Sebelum aku pingsan, aku sudah cek catatan medis. Baru tahu, setelah Mama meninggal, aku trauma. Lupa banyak hal. Termasuk kamu. Maafkan aku benar-benar gak tahu kenapa saat itu aku suruh kamu pergi. Maafkan aku, kakak. Aku terlalu mikirin diri sendiri, berharap bisa mengenali kakak. Pikirin terus siang malam. Kakak, masa sih gak bisa kenal aku? Aku cuma mikirin kakak bisa kenal aku. Tapi nggak nyangka. Tapi nggak nyangka kamu malah celaka. Maafkan aku. Kakak nggak akan ninggalin kamu lagi. Ayo makan, kakak. Kakak, ini enak banget. Kamu kok bisa ceroboh banget sih, sampai nasi-nasinya kecipratan ke mulut. Aku pengen lihat. Siapa yang berani ganggu urusanku saat begini? Kalian masih berani datang. Kenapa tidak berani? Dulu kamu berani karena mengandalkan kekuasaan putri tertua keluargaku. Sekarang sudah beda. Beda di mana? Siwei,
Kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan sekarang? Aku pikir kamu akan menikah dengan putra sulungku. Ayah juga akan tenang. Tapi kamu impulsif, kabur dari pernikahan, dan malah terus main-main sama pria tampan itu. Kamu tahu kamu sudah buat keluarga gue marah. Kamu ini mau hancurkan perusahaan yang kamu bangun susah payah bertahun-tahun. Kamu bilang kamu sudah berusaha keras, berusaha bertahun-tahun untuk perusahaan ini. Tapi kamu malah mau hancurkan dengan tangan sendiri. Tenang saja, keluarga gue tidak akan menyulitkan keluarga Sia lagi. Krisis keluarga Sia akan segera terselesaikan. Kamu benar-benar tidak tahu diri. Ya, kamu sudah buat putra sulungku marah. Takutnya kamu bahkan gak tahu bagaimana cara mati. Si Wei, sekarang bukan saatnya untuk ngambek. Yang paling penting sekarang, kita sebagai keluarga harus cepat cari cara, biar putra sulung gue bisa reda amarahnya. Kalau begitu, kamu ada ide? Putra sulung gue pasti sekarang marah karena kamu malah salahkan keluarga Sia. Sekarang satu-satunya cara adalah kamu harus sementara waktu mengalihkan semua saham Sia yang kamu pegang kepada Paman Sia. Setidaknya masih ada jalan keluar terakhir. Kalau Tuan Muda Gu masih nggak mau melepas ayahku, gimana dong? Kalau begitu, ya sudah Paman Sia. Harus alihkan sahamnya ke aku dulu. Aku sama Tuan Muda Gu nggak ada urusan pribadi. Dia pasti nggak bakal menghabisiku. Wah, itu benar-benar solusi yang sempurna. Cepat tanda tangan kontraknya. Si Wei, ini kontrak pengalihan sahamnya. Cepat tanda tangan. Nanti aku suruh Kyushi antar kamu pergi. Minta maaf ke Tuan Muda Gu. Hei, kakak. Jangan terbawa emosi. Kalau sudah tanda tangan, kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Diam, banci hidung belang. Kamu punya hak apa? Ikut campur urusan keluarga kita. Kakak, bukankah kamu pernah bilang, setelah nikah sahamnya akan dibagi dua untukku? Apa kamu serius, Si Wei? Ya, aku memang sudah janji akan alihkan setengah sahamku ke Gu Chen. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Kalau memang harus dialihkan, mending semuanya dialihkan ke Gu Chen saja. Gimana bisa begitu, Si Wei? Kamu tahu kan si banci hidung belang itu? Dia cuma ngincer duit kamu. Jangan sampai kamu ketipu. Kami baru keluarga kamu yang sejati. Hei, aku sama kakak sudah menikah. Kami yang paling dekat dengan kamu, kan, kakak? Hei, Lin Lang. Alihkan semua saham atas namaku, ke Gu Chen semuanya. Betul, kamu nggak salah dengar. Ya, dia itu. Alihkan semua saham ke Gu Chen. Gimana kalau si cewek sialan itu benar-benar alihkan sahamnya ke orang lain? Kita benar-benar nggak punya apa-apa lagi. Udah tahan ibu tua itu lama banget. Udah jadi simpanan lama. Mikir bisa jadi nyonya kaya. Ternyata Lu Kyushi itu nggak berguna banget. Nggak bisa bahkan ngelakuin apa-apa sama emak-emak tua itu. Nggak bisa. Aku harus cari jalan lain. Kian. Dulu dingin banget sama aku. Kenapa sekarang ramah banget? Apa kamu bilang aku terlalu ramah? Aduh, jangan marah dong Kian. Kasih tahu mau hadiah apa hari ini. Aku yang bayarin. Kalau bukan karena Lu Kyushi yang gak berguna, aku juga gak perlu nyari pelarian. Harus tahan sama orang tua menjijikkan ini. Tuan Gu. Pesanan langit biru. Sudah sampai di toko. Apakah langsung dibungkus sekarang? Cepat? Ya. Baik. Tuan Gu. Mohon tunggu sebentar. Bukankah itu banci hidung belang yang disuapin Sia Siu? Kenapa dia ada di sini? Kamu ini cari mati ya? Menyebut presiden grup Gu itu banci hidung belang. Kamu. Gimana bisa? Presiden grup Gu bukan Gui. Gui itu anak sulung keluarga Gu. Tapi dia lemah tak berdaya. Gu Chen itu anak haram. Tapi dia licik dan kejam. Tapi tangannya kejam dan gila. Setelah pesta pernikahan terakhir, dia benar-benar mengubah grup Gu jadi satu suara saja. Sungguh tidak adil. Kenapa nasib Sia Siu begitu beruntung? Kabur dari pernikahan dengan Tuan Muda Gu, tapi malah menikah sama CEO keluarga Gu. Ayo pergi. Tuan Gu. Kakak. Aku belanja sayur buat masak di rumah. Cepat pulang ya. Tuan Gu. Anda benar-benar menyimpan rahasia dengan baik. Tak kusangka, Anda sebenarnya CEO grup Gu. Tuan Gu. Aku sudah mencari tahu dengan jelas. Perkawinanmu dengan Sia Siu hanya untuk memanfaatkan grup Sia untuk menekan Gui. Sekarang kamu sudah berhasil. Kenapa masih harus bersama wanita tua itu?
Coba saja dulu, aku jauh lebih baik dari Xia Xiyu. Lagi pula aku baru 20 tahun. Kalau mau sama aku juga boleh. Tolong aku urus sesuatu. Asal kamu mau terima aku rela melakukan apa saja. Ke sini. Gu Chen. Tak kusangka kehidupan pribadimu ternyata begitu memalukan. Hei kakak, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus pergi dinas beberapa hari. Kamu tunggu aku pulang ya. Dinas mendadak. Kok tiba-tiba banget sih? Kakak. Sekarang mau cari alasan apa lagi nih? Manusiawi kok. Kadang menyerah sama nafsu itu wajar, juga hal yang normal. Tapi kakak, aku gak ngerasa kamu dikendalikan nafsu. Padahal kamu jelas suka sama aku. Ngaku aja, susah amat sih. Aku kok merasa lupa sesuatu ya? Apa yang Gu Chen bilang tentang masa lalu kita? Beneran atau bohong sih? Lin Lang. Tolong carikan orang buat cek hubungan Gu Chen dan Sun Qian. Semakin cepat semakin bagus. Tuan muda, Xia Xiwei sedang menyuruh orang mengawasi Gu Chen. Kelihatannya Gu Chen masih nyembunyiin sesuatu dari dia. Bahkan Tuhan pun gak tahan liatnya. Membantuku. Kamu suruh orang terus awasi mereka. Kalau mereka berantem, kita bisa langsung serang balik. Hei kakak, kapan kamu pulang? Beberapa hari lagi. Kok kalau keluar dinas gak ngajak aku sih? Itu klien Lin Lang. Aku yang bawa dia. Kamu nurut ya, tunggu aku pulang. Kalian ini kenapa sih? Kenapa udah lama banget, tapi Lin Lang tetap gak bisa dipindah? Tuan Gu sih sudah kasih gaji selangit, sampai saham juga, tapi dia tetap gak tergoda. Gak apa-apa, cepat berlalu kok. Kalau aku sudah cek semuanya, bisa aku kasih tahu kakak kebenarannya. Kamu awasi terus Gu Chen sama Sun Qian. Cari kesempatan yang pas. Tangkap mereka basah-basah. Baik. Siwei, jangan terlalu sedih ya. Bagaimanapun aku selalu di sisimu. Makasih ya Lin Lang. Kepala Xia, Gu Chen dan San Qian baru masuk hotel ini. Berangkat. Gu Chen dan San Qian masuk ke kamar ini. Kamar ini atas nama San Qian Qian. Buka pintunya. Kalian. Kakak. Kakak maaf ya. Aku mau nanti kalau sudah balik, pelan-pelan kasih tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Gui bukan pakai kamu, untuk ancam soal kematian ibu dulu, supaya kamu mau dinikahkan. Aku sudah menemukan kebenaran kematian ibumu yang sebenarnya, sebelum ibumu meninggal. Ayahmu sudah selingkuh sama Lin Xinro ini. Ibumu gak sengaja nemuin perselingkuhan mereka. Tapi waktu itu kamu masih kecil, ibumu gak pilih cerai. Tapi wanita itu, dia pengen naik pangkat. Dan gak mau ibumu bawa setengah harta keluarga Xia. Jadi dia merencanakan kebakaran. Yang bikin ibu kamu meninggal. Aku. Papa.
Kamu tahu wanita itu, dia yang nyakitin mama kan? Siwei. Dengar aku ya, aku sama sekali tidak tahu. Dia memang tidak tahu waktu itu. Tapi ayahmu cuma karena beberapa kata dari wanita ini. Lalu dia menyerah melapor polisi. Untuk menghindari kecurigaan, mereka berdua tidak pernah menikah secara resmi. Hanya diam-diam bersama. Soal ini, ayahmu memang merasa bersalah. Tapi, selama bertahun-tahun ini, kamu mendirikan grup Sia. Perusahaan semakin besar. Wanita itu mulai serakah. Berbisik di telinga ayahmu. Memaksa kamu menikah dengan Lu Qiushi hanya demi mendapatkan seluruh grup Sia. Ayah. Padahal aku sudah berjuang keras bertahun-tahun, hanya ingin mendapatkan pengakuan darimu. Tapi ayah sebagai bapak, justru bersama musuh yang membunuh ibu, dan memaksa aku anak kandungmu. Maafkan aku, kakak. Aku datang terlambat, makanya mereka bisa begitu memperlakukanmu. Maafkan aku. Aku ingin sendiri sebentar. Kakak. Tapi aku khawatir sama kamu. Boleh aku temani kamu? Kakak. Kalau begitu kamu pulang dulu saja. Nanti aku yang cari kamu. Oke. Tuan Gu. Kamu baik banget sama Xia Xiu, tapi dia sama sekali nggak menghargainya. Nggak pantas kamu baik-baik sama dia. Aku sudah sesuai permintaanmu, memberi semua bukti tentang Lin Xinru. Kamu juga harus tepati janji, kan? Kalau kamu tahu, aku adalah presiden grup Gu. Kenapa nggak cari tahu? Siapa aku sebenarnya? Kamu dan aku. Kamu ini orang kotor macam apa? Berani-beraninya minta aku tepati janji. Aku sudah bersumpah. Siapapun yang menyakiti kakakku, aku nggak akan biarkan lolos satupun. Kamu kan suka nempel sama orang kaya, suka cari pria juga kan? Kalau begitu coba ke klub malam. Di sana banyak pria kaya. Coba deh nempel satu-satu. Tidak. Tuan Xia. Lama tidak bertemu. Gu Yi. Kamu mau ngapain? Sungguh pasangan yang serasi dan bahagia. Mau lihat nggak? Adik baikku itu, memilih grup Xia. Atau demi cinta. Gu Yi. Kalau berani sakiti rambut punyaku, aku akan buat kamu menyesal hidup di dunia ini. Lepaskan dia. Gu Chen, kamu ini seperti super busan, masih sama rasanya seperti dulu. Memang benar anak simpanan, sudah dari lahir dibuat untuk melayani orang. Dulu kecil di rumah Gu melayani aku, sekarang gede melayani orang lain di sini. Ibu aku bukan simpanan, dia cuma salah nikah sama pria brengsek. Kalau begitu, berarti ibu kamu itu perempuan murahan, hanya pantas diperdaya orang. Kalau kamu, sama sekali nggak pantas dapat semua yang dari keluarga Gu. Gu Chen. Jangan bilang abangmu ini suka ngusilin kamu. Sekarang aku kasih kamu pilihan. Tanda tangani kontrak ini, semua saham yang atas namamu. Serahkan semua ke aku. Kalau enggak, berhenti. Gu Chen mendekatiku, hanya untuk memanfaatkan grup Xia buat melawanmu. Dia bahkan gak mau bilang siapa sebenarnya dia padaku. Mana mungkin dia rela melepaskan grup Gu demi aku. Gu Yi, jangan bermimpi lagi. Apapun yang kamu mau, aku kasih. Lepaskan 11 Yu. Gu Chen. Kamu demi seorang wanita, rela melepaskan semua yang sudah kamu perjuangkan bertahun-tahun. Semua yang kamu sabar jalani dan rencanakan. Benar-benar buta karena nafsu. Kamu sudah dapat grup Gu, lepaskan dia. Gu Chen, kamu cuma anak haram. Sejak awal memang gak pantas punya segalanya. Hari ini, entah itu grup Gu, atau wanita kamu,
Aku akan ambil semuanya. Berhenti. Kalau begitu kita buat kesepakatan lain. Asal kamu tusuk dirimu sendiri. Asalkan aku puas. Aku akan lepaskan 11 Yu. Bagaimana? Gu Chen, jangan setuju dengannya. Tenang, kakak. Aku akan menyelamatkanmu. Gu Chen, jangan. Lepaskan dia. Kamu benar-benar gila. Gu Yi. Aku bisa kasih semua saham Xia. Tolong jangan sakiti dia. Tentu aku juga mau grup Xia. Tapi itu urusan nanti. Sekarang aku cuma mau dia yang tusuk dirinya sendiri. Gu Chen, satu tusukan gak cukup. Lanjutkan. Lanjutkan. Terus. Jangan. Gu Chen. Mama. Tolong jangan sakiti Mama. Mama. Aku bisa kasih apapun. Aku bisa cerai dari Xia Guorong. Aku siap keluar tanpa apa-apa. Aku juga siap mati. Tolong. Biarkan anakku pergi. Mama. Aku ingat semuanya sekarang. Gu Chen. Aku sudah ingat. Dulu memang aku yang melihat Lin Xinru memaksa Mama hingga meninggal. Dia bahkan bilang akan bakar aku. Aku trauma, sakit parah, lalu lupa semuanya, termasuk kamu. Jadi, Kakak nggak pernah meninggalkanku. benarkah? Kakak nggak pernah ingin meninggalkanmu. Kakak, jangan tinggalkan aku. Orang nggak boleh ambil barang yang bukan miliknya. Kakak. Jangan menangis. Kakak cuma lupa aku. Bukan meninggalkan aku. Aku senang. Gu Chen. Gu Chen. Kakak selalu mau kamu. Jangan macam-macam. Kalau kalian memang saling mencinta, aku biarkan kalian jadi sepasang burung yang nekat. Gu Chen. Tuan Xia. Cepat selamatkan Gu Chen. Gu Chen. Bertahan ya. Bertahan. Lin Lang. Kesini sebentar. Atur jadwal dengan Tuan Tang. Siapkan dokumen. Kita harus menyelesaikan kontrak kerja sama fase 2. Xiao Chen. Kenapa kamu datang? Kakak.
Kamu sudah sibuk lama sekali. Gak ada waktu buat aku. Banyak banget urusan. Orang lain juga kasihan sama Pak Gu. Bersaing ingin bekerja sama dengan keluarga Xia. Diam. Jangan nakal. Kakak, harus kumpulin banyak mas kawin ya. Gak apa-apa. Kak, aku kasih semua saham keluarga gue ke kamu. Jamin mas kawinmu gak kalah sama 10 desa pengantin. Kakak. Kamu luangin waktu lebih buat nemenin aku dong. Jangan nakal. Ini kan kantor. Gak apa-apa. Aku belum pernah nyobain di kantor nih. Pak Xia. Mau aku keluar? Ada apa? Kamu tanggung jawabin ini secara keseluruhan. Siap. Kakak. Jangan terlalu percaya sama Lin Lang. Aku dengar, ada perusahaan yang nawarin gaji 3 kali lipat. Mereka mau rekrut dia jadi wakil direktur. Aku tahu kok. Direktur perusahaan yang mau rekrut dia. Kamu yang nyuruh kan? Gak ada. Jawab dengan hati-hati ya. Kamu udah janji sama aku. Gak bakal bohong lagi. Kakak. Aku cuma gak suka muka diam dia. Dia suka lengket terus sama kamu. Lengket apaan? Dia kan sekretarisku. Tentu saja kamu harus selalu di sisiku dan nurut aku. Aduh, aku gak peduli. Cepat pecat dia saja. Gaji segitu tinggi pun gak bisa bikin dia pindah. Pasti dia punya niat jahat sama kamu. Kakak. Dia sepupuku. Anak dari tanteku. Sepupu yang masih ada hubungan darah sama aku. Dia masih dalam batas keluarga dekat. Kamu nih. Setiap hari makan apa sampai cemburu mulu. Edlo. Kamu sengaja? Ya, kamu sengaja gak bilang ke aku. Bikin aku cemburu. Kakak. Bohong. Tapi kamu harus kena hukuman, loh, kakak.